Saya masih ingat waktu sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang ini, anak-anak ikutilah doa kakak. Ya Tuhan Yesus tolong kami, berkatilah ya Tuhan Yesus Bapak Ibu kami. Tapi setelah saya baca di dalam Bible, ya, Rasul Paulus berdoa kepada Allah. Rasul Petrus berdoa kepada Allah. Abraham berdoa kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ini beda. Ternyata yang kitab suci Mobi sama ini beda. Bible itu gitu, beda-beda terus. Ini yang di sana di layar dengan yang ini beda. Tapi intinya sama. Intinya sama. Antum tad'unani, kamu itu panggil aku sebagai mualliman wa sayyidan, sebagai guru dan tuan. Sayyidan itu ada sayyidan, Tuan, tuan, bukan rob, bukan ilah. Terakhir Tuan Guru, tolong jawab iya atau tidak. Iya atau tidak cukup. Di dalam Bible setebal ini, pernahkah Tuan Guru menemui satu ayat saja yang Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan atau Allah? ya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tidak pernah. Tidak Karena pernah. dalam bahasa asli itu artinya Tuan. Oke, baik, selesai, cukup. Anu tak? Ketua beliau? Ketua divisi. Ketua divisi? Oh, divisi apa? Divisi Perjodohan. Oh, Al-Islam dan Muhammadiyah. Masya Allah. Ini beliau ini kelihatan wajahnya. Ini palu gada sudah. Yang terhormat, ini ada Ustadz Amir di sini. Para Ustadz sekalian, Asatid, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Anda semuanya di hati kami yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami datang diundang oleh kepanduan Hizbul Wathan, apa namanya? Bukan, yang tadi Kafilah Penuntun Muhammad Jazman, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kami diundang ke sini untuk melakukan penginjilan, saudara. Ya, malam ini kami datang untuk menginjili Anda semuanya, untuk mewartakan tentang Injil ini, kebenaran yang sejati, bahwa ini isinya kebenaran. Dan nanti dengan kami menginjili Anda semuanya, maka semakin kita membaca Bible, semakin kita akan cinta kepada Allah. Semakin kita membaca Bible, maka semakin kita cinta kepada Islam. Ini hadirin, ini jarang dibaca di gereja. Banyak sekali saudara kita Kristen yang jarang membaca ini. Mayoritas justru yang senang baca ini banyak yang masuk Islam. Jadi orang cerdas pasti mu'alaf. Hadirin sekalian, bintang tamu kita pada malam hari ini adalah Tuan Guru Bapak Dan Cemumek. Saya kenalkan, beliau adalah mantan pendeta. Sudah 2 tahun masuk Islam ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Nah, ini saya permisi. Beliau dulu pendeta di Manado, Sulawesi Utara. Masuk Islam setelah 15 tahun mencari. Ini gimana sih ini? Beliau melakukan pencarian kebenaran. Ini Bible-nya yang legendaris. Beliau coreti semua Bible-nya itu, kasih logo merah, tanda merah, tanda merah, tanda merah. Lama-lama masuk Islam. Beliau masuk Islam karena tuntunan dari Bible. Beliau masuk Islam karena diperintahkan oleh Bible. Baik, silakan Tuan Guru. Apa benar Anda masuk Islam karena diperintahkan Bible? Gimana ceritanya itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
pada saat ini kita akan menyampaikan kajian Kristolog dengan tujuan kita mendapatkan ilmu komparatif agama serta menjauhkan diri dari pemurtadan. Nah, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung, ya, bagaimana Anda sehingga masuk Islam? Benarkah Bible menuntun Anda? Dalam keyakinan umat Kristen, Alkitab itu sebagai inspirasi hidup. Ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, seorang masuk Muslim itu bukan kemauannya, tetapi pertama-tama oleh karena hidayah. Ibarat seorang diberikan hadiah, mendapatkan cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti saya alami sebelum saya mualaf, saya senang belajar. Ya, saya beli Al-Quran, lalu saya belajar, saya comparekan, saya banding-bandingkan, ya, isi Al-Quran dan isi Alkitab. Saya temui, ya, dari 3 agama samawi seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, kalau saya perhatiin agama Yahudi dengan Islam searah, meyakini Tuhan Sang Pencipta itu adalah Esa, satu-satunya. Tetapi kalau Kristen, mereka mengungkapkan, ini mayoritas maksudnya, satu hakikat, 3 pribadi, satu Tuhan, tetapi seringkali disebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Artinya ada 3. Nah, setelah saya temui dalam Alkitab itu searah dengan Al-Quran, sebagaimana yang disembah oleh orang Yahudi, yang disembah oleh Nabi Musa, sama dengan yang disembah oleh Nabi Yesus Kristus, dan sama pula dengan yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asah. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu kala, seperti Nabi Musa, ya, Raja Daud, dan Daniel, ya, mereka menyembah Allah satu-satunya. Dan dalam Bible itu ada perintah, ya, pada saat masuk pada tempat kehadiran Sang Pencipta langit dan bumi, harus tanggalkan sendal dan diperintahkan basuh kaki dan tangan. Dan ini juga diteruskan oleh Yesus Kristus, diajarkan membasuh kaki. Dan saya temui juga dalam Al-Quran, orang-orang Muslim lebih lengkap, ya, bukan hanya tangan dan kaki, ya, basuh wajah, rambut, dan sebagainya. Sebetulnya ini adalah perintah, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus
pada saat dia bersama-sama dengan muridnya, dia maju ke depan dan dia mulai menghormati Allah, rukuk dan sujud. Itu saya temui dalam Al-Quran. Artinya agama itu hanya diperpanjang oleh Allah. Seperti contoh gini, waktu Yesus Kristus ada di muka bumi, dia berbahasa Aram. Dan kebanyakan para nabi-nabi sebelum Yesus Kristus berbahasa Aram ataupun Ibrani. Aram Ibrani sama. Nah, ada beberapa pakar mengungkapkan bahwa bahasa Aram ini berkembang menjadi bahasa Arab. Walaupun bahasa Aram dan bahasa Arab itu berbeda, tetapi fakta sekarang begitu. Nah, kalau kita melihat dari penyembahan awal, ya, Abraham menyembah Allah satu-satunya, lalu kita tarik pada perjanjian baru dan kita tarik sampai sekarang, kita ketemu dengan caranya Islam, sama sesamaannya dan caranya berdasarkan Bible. Untuk sementara begitu. Wis. Baik. Masuk Islam ini menyesal atau bagaimana? Kan ini masuk Islam kemudian dimusuhi sama keluarga. Ya kan, semua saudara keluarga jadi musuh sampai sekarang. Terus istri juga bertentangan. Istrinya jadi pendeta sekarang. Itu menyesal enggak masuk Islam? Ya. Saya masuk Islam tentu tidak menyesal. Kenapa? Karena fakta. Ya. Ketika seorang pendeta, ini seorang pendeta, karena yang mualaf itu bukan cuma saya, banyak di luar negeri banyak. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang Kanada di Masjid Haram. Lalu dia sampaikan banyak sekali pendeta masuk Islam. Bahkan ada gereja dijadikan masjid. Ini kesaksian seorang ustadz dari Kanada. Nah, pada saat saya jadi Islam, saya memiliki pengetahuan ganda. Kenapa saya katakan demikian? Karena awal pertama saya belajar Bible. Ya. Ketika saya masuk Islam, saya belajar Al-Quran. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ada ilmu komparatif antara Bible dan Al-Quran. Faktanya pada saat saya masuk Islam sudah kurang lebih 2 tahun, sehat walafiat, Alhamdulillah, damai, banyak rezeki. Ya, nah, ini hal yang saya sampaikan bahwa dalam Islam itu sebetulnya telah diatur. Ada seorang pakar yang saya pernah baca di buku. Dia seorang profesor, doktor ilmu hukum, pengajar di salah satu universitas yang terkenal di Amerika. Ya. Lalu seorang sahabatnya berikan Al-Quran, lalu dia mulai belajar. Dia menyaksikan begini. Saya telah banyak baca buku-buku tentang hukum, tetapi setelah saya baca Al-Quran, ternyata dalam Al-Quran itu lebih lengkap. Selain Al-Quran itu menceritakan hukum tata negara, hukum pemerintahan, hukum sosial, dan menceritakan hukum keluarga, hukum individual. Segala sesuatu, seluk-beluk yang terkecil pun telah diatur dalam Al-Quran itu. Kita melangkah saja, ataupun kita istirahat, atau kita kemana saja, telah diatur dalam Al-Quran. Maksudnya gini, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia telah diatur, maka endingnya tutup mata berarti berada pada alam roh, berjalan pada kekekalan yang indah, damai sejahtera, tidak ada nestapa, surga yang kekal.
Silakan. Ya, baik. Ini Anda masuk Islam karena tuntunan dari Alkitab. Ya. Itu ada layar besar di atas itu. Ada operator komputer itu Google. Google. Nah, tolong ayat mana saja yang membuat Tuan Guru dan Cemuma itu akhirnya semakin mantap, yakin hati masuk Islam. Gini ya. Biar pemirsa nanti bisa baca. Setahu saya, Ya. kata Allah adalah zat, artinya sumber segala sesuatu. Ya. Kebenaran ada padanya. Dan segala bernafas hidup oleh karena Allah itu. Ada seorang pendeta bilang begini, Pak Pendeta, coba cari kata subhanahu wa ta'ala itu dalam Bible. Lalu saya lihat, ya, saya membacakannya supaya tidak dianggap mengarang-arang. Bisa tampilkan Yesaya pasal 57 ayat 15. Saya baca dari bagian A-nya saja. Sudah? Oke. Sebab beginilah firman. Firman ada hubungan dengan Allah. Karena dialah yang sumber segala sesuatu, menciptakan ide, menciptakan firman. Oke. Yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia. Yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia. Nah, itu subhanahu wa ta'ala. Iya. Saya tunjukkan bahwa nama Sang Pencipta itu adalah Allah. Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 27. Saya bacakan pada bagian B-nya saja. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jadi yang berfirman itu, yang disebut Yahweh itu, namanya adalah Allah. Nah, sekarang siapa yang disebut nama yang dikekalkan? Ya, saya harus membacakan beberapa fakta. Ini Bibelnya lengkap Ya. nih, ada bahasa Inggris. Keluaran 3 ayat 15. Bisa ditampilkan? Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi 3 kali disebutkan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi yang bernama Allah itu Sang Pencipta langit dan bumi dikekalkan. Nah, saya buktikan pada Keluaran pasal 3 ayat 6 yang dimaksudkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah. Keluaran 3 ayat 6. Lagi yang berfirman, akulah Allah. Jadi di sini disebutkan akulah Allah, bukan akulah Yahweh. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lagi-lagi Keluaran 6 ayat 2 membuktikan hal yang konkret tentang Allah. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan. Ya, kata Tuhan ini huruf besar semua. Ya, artinya dalam bahasa asli Yahweh. Dengan namaku Tuhan, aku belum
mandiri. Nah, berdasarkan ini sekali lagi yang dimaksudkan pada Keluaran 3 ayat 15 yang dikekalkan itu bernama Allah. Nah, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau saya bertanya, siapa yang menciptakan gedung masjid ini? Pasti ada oknumnya. Misalnya contoh, Haji Amir. Haji Amir lah pertama-tama menciptakan masjid ini. Dan saya ingin bertanya, siapa nama sang pencipta langit dan bumi berdasarkan Alkitab? Pasti jawabannya Allah. Allah. Jadi karena dia adalah sang pencipta, ada beberapa pakar menyebutkan kata Allah ini adalah nama diri dan nama jabatan. Jadi bukan hanya nama diri, proper name, bukan, tetapi juga nama jabatan. Karena dia layak selain nama diri, nama jabatan juga. Itulah Allah. Karena dia adalah satu-satunya sang pencipta langit dan bumi. Seperti saya katakan tadi, kata Allah sumber segala sesuatu, hakikat kebenaran segala sesuatu bergantung kepadanya. Kalau Kristen menyatakan diri bahwa Allah itu adalah roh, ya, roh wujud yang tidak kelihatan tetapi menghidupkan. Ya. Baik, nah ini persoalannya ini. Semua tadi yang disebutkan adalah Allah, 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 Allah terus. Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta. Pertanyaan saya sekarang, kok tiba-tiba ada Yesus? Nah, siapa Yesus ini? Oke. Itu ada Allah, semua Allah. Kok tiba-tiba ada Yesus? Siapa ini Yesus ini? Oke. Karena saya seorang peneliti atau penyelidik, saya tidak mau hanya menyebutkan, tetapi membuktikan dengan literatur Bible. Ya. Matius 21 ayat 9, boleh tampilkan? Ayat 9 sampai ayat 11, tapi kita baca satu persatu. Sudah? Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak menyebutkan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, dari Galilea. Jadi kesimpulannya Alkitab menyebutkan inilah Nabi Yesus, bukan disebutkan inilah Allah Yesus. Seperti diimani oleh sahabat-sahabat saya di seberang, dia adalah Allah dan Sang Pencipta. Tetapi dalam Alkitab inilah Nabi Yesus. Mari kita gali, ya, perlahan-lahan, ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Hosana artinya keselamatan. Ada ungkapan solawat itu. Solawat, iya, bagi anak Daud, bagi Yesus. Disebutkan anak Daud. Tidak mungkin Sang Pencipta adalah nasab dari manusia, bukan? Oke, kita lanjut. Diberkatilah dia. Yesus diberkatilah dia. Artinya Yesus diberkati. Kalau dia Allah Sang Pencipta, dia sumber berkat, dia memberkati. Tetapi ini disebutkan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia datang dalam nama Tuhannya, sesembahannya sendiri. Oke. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyebutkan,
menyahut, orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus. Ada beberapa hal tentang Nabi, ya. Seorang Nabi adalah utusan Allah, diperkenankan untuk menyampaikan firman Allah. Itulah sebabnya ada ayat bilang begini, firman menjadi manusia, tapi sebetulnya firman menjadi daging. Nah, firman yang ada kepada Jibril, firman yang ada kepada roh yang masuk di dalam diri manusia, bukan hanya kepada Yesus. Seperti contoh begini, waktu Yesus dibaptis, kedengaran suara dari sorga bersamaan burung merpati hinggap kepada Yesus. Inilah anakku yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya gini, Allah tidak turun menjelma menjadi manusia, tetapi dia turunkan pengantar, dia turunkan Roh Kudus, dia turunkan utusan atau Jibril menguasai Yesus. Sehingga ada wahyu yang dari Allah kepada umat manusia. Seperti contoh begini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lanjut, akulah terang dunia. Itu betul keluar dari mulut Yesus, tetapi bukan ide dan pikiran Yesus, tetapi itu adalah gerakan yang menguasai dia, yaitu roh dari Allah, roh ciptaan Allah ataupun malaikat. Kesimpulan ini bahwa kita harus menghormati Yesus sebagai Nabi, tetapi bukan sesembahan. Selanjutnya, Yohanes pasal 13 ayat 13 bagian terakhir tidak perlu ditampilkan. Di situ disebutkan aku guru dan Tuhan. Ini bagian terakhir. Kata Tuhan di situ bahasa Yunani kurios, ya. Kurios artinya tuan, ya. Said dalam bahasa Arab. Said, ya. Tuan, seorang yang mulia, memiliki jabatan tinggi atau atasan. Kenapa? Karena ada otoritas Allah kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, dialog antara Simon Petrus dengan Yesus. Menurut engkau siapakah aku ini? Lalu dalam Matius pasal 16 ayat 16 disebutkan, engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya yang diurapi. Bahasa Yunani Kristus. Karena dia adalah nabi, maka dia diurapi. Pengurapan seperti seorang raja hendak melakukan pekerjaan, dia diurapi, ya. Diberikan minyak untuk melakukan segala sesuatu yang dari Allah. Itulah pengurapan. Nah, oleh karena Yesus sebagai nabi, maka dia patut hanya menyembah Allah satu-satunya. Ya, saya masih ingat waktu sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang ini, anak-anak ikutilah doa kakak. Ya Tuhan Yesus tolong kami, berkatilah ya Tuhan Yesus Bapak Ibu kami. Tapi setelah saya baca di dalam Bible, ya, Rasul Paulus berdoa kepada Allah, Rasul Petrus berdoa kepada Allah, Abraham berdoa kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya, hal ini perlu saya sampaikan supaya kita membantu para pendeta-pendeta yang memiliki pikiran luas, pendeta-pendeta yang memiliki urapan Allah, yang paham benar Alkitab ini. Kita saling membantu. Pada saat ini saya diundang oleh saudara kita, pengurus masjid ini. Sebetulnya kami membantu para pendeta-pendeta. Saya dengan saudara Ipung membantu para pendeta-pendeta untuk mengadakan siar Injil di mana-mana agar dunia mengenal dan banyak yang diselamatkan. Alhamdulillah.
Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, terakhir Tuan Guru, tolong jawab iya atau tidak. Iya atau tidak cukup. Di dalam Bible setebal ini, pernahkah Tuan Guru menemui satu ayat saja yang Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan atau Allah? Ya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tidak pernah. Tidak Karena pernah. dalam bahasa asli itu artinya Tuhan. Oke, baik, selesai, cukup. Ya, kita akan buktikan yang tadi Tuan Guru dan Cemumuk sampaikan Yohanes 13:13 tadi. Coba dibukakan Yohanes 13:13 tadi itu. Ini Bible setebal ini tidak ada. Yesus menyatakan aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, tidak ada. Uang 1 miliar hadiahnya kalau sampai menemukan. Cuman orang Kristen biasanya jawabnya pakai ini, Yohanes 13 ayat 13 ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan katanya. Dan katamu benar, katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini yang versi bahasa Indonesia. Sama seperti ini, Tuhan sama Tuan, utang sama hutang, orang hutan sama orang hutan, pembaruan sama pembaharuan. Ya sama seperti itu. Bible yang zaman-zaman dulu, tahun-tahun lama, itu tulisannya bukan Tuhan, tapi Tuan. Kita buktikan. Ya, cukup pembuktiannya pakai Bible bahasa lain saja. Kita pakai Bible bahasa Arab. Saya beli di Mesir ini Bible bahasa Arab. Kenapa pakai bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling dekat dengan Yesus. Yesus Kristus itu bahasa paling dekat dengan dia adalah bahasa Arab. Karena dia orang Arab, Yesus ini. Bukan bule, bukan orang Yunani. Yesus itu, tapi dia orang Arab. Ini bahasa yang paling dekat dengan Yesus. Buka di kitab suci Mobi. Kalau saya buka di sini, nanti semua tidak bisa lihat zoom. Kita buka di sini aja, sama. Kitab suci Mobi bahasa Arab. Yohanes 13 ayat 13. Yahya. Ya, Yahya. Ini kita membuktikan perkataan dari Bapak dan Cemumuk. Apakah betul ini memang Tuhan? Kalau Bible bahasa Indonesia itu dirubah-rubah terus. Ya. Ya, coba ini yang 13, ayat 13. Saya bacakan. Antum tad'unani mualliman wa sayyidan wa hasanan taquluna li'annani ana kadzalik. Ini beda. Ternyata yang kitab suci Mobi sama ini beda. Bible itu gitu, beda-beda terus. Ini yang di sana di layar dengan yang ini beda. Tapi intinya sama. Intinya sama. Antum tad'unani, kamu itu panggil aku sebagai mualliman wa sayyidan, sebagai guru dan tuan. Sayyidan itu ada sayyidan, tuan, bukan Rob, bukan ilah. Jelas ya? Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kan kalau ada dua keyakinan, Yesus itu yang satunya lahir di kandang domba 25 Desember di musim salju. Terus ada satu lagi yang keyakinan yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Nah, kenapa bisa ada dua pernyataan tersebut gitu? Dan apakah di Bible itu tertulis kalau Yesus itu lahir pada saat musim salju dan di kandang domba gitu? Terima kasih, Ustaz. Lelang dakwah, lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik
yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami.